Tian dan Suyi berjalan-jalan sambil menikmati suasana malam yang indah namun agak dingin. Xian yang melihat Suyi kedinginan lalu memberikan jaketnya kepada Suyi. Mereka pun saling memandang. Xian tiba-tiba saja ingin mencium Suyi, sampai akhirnya gagal karena handphonenya berbunyi. Di tempat lain, Xin Yue mengirim pesan kepada Profesor Youyu untuk menanyakan apakah paketnya sudah diterima. Akhirnya Profesor Yoyo mengetahui siapa yang mengirim album penyanyi favoritnya. Sayangnya, Profesor Yoyo menyuruh Xin Yue untuk mengambil kembali karena harga album-album itu sangatlah mahal. Sampainya di hotel, Xian mencoba untuk mengatakan sesuatu. Sayangnya, Suyi buru-buru masuk ke kamarnya. Pagi harinya, Suyi terkejut melihat Xian menunggu di depan kamar. Ternyata, Xian akan mengantar Suyi untuk pergi mewawancarai Tuan Jiang. Ketika Suyi sampai, Xian tetap saja menunggunya di dalam mobil. Tak lama kemudian, Tuan Jiang kaget melihat Suyi. Dia tak menyangka jika Suyi lah yang akan mewawancarainya. Suyi lalu mulai mewawancarai Tuan Jiang. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan membuat Tuan Jiang kelabakan. Tak lupa, Suyi juga mengajukan pertanyaan tentang kecelakaan mobil yang diakibatkan oleh baterai perusahaan Zhanlan. Tuan Jiang pun mulai berbicara dengan nada yang kebingungan. Dia mengatakan agar Suyi bisa membuat berita yang baik tentang perusahaannya. Sayangnya, Suyi menolak secara halus. Dia berkata bahwa akan menulis fakta yang sebenarnya dia dapatkan. Suyi pun pamit pergi dan menemui Xian yang telah menunggu dirinya. Di tempat lain, Profesor Yoyo akhirnya mengembalikan paket milik Xin Yue. Dia juga berkata jika Xin Yue tak perlu memberinya hadiah-hadiah yang mahal. Profesor Yoyo juga berkata jika perasaan Xin Yue kepadanya hanyalah khayalan belaka dan tidak akan bertahan lama. Dia juga berkata bahwa mereka berdua tak saling mengenal. Mendengar hal itu, Xin Yue lalu berkata jika Profesor Yoyo harus memberinya kesempatan agar mereka bisa saling mengenal. Beberapa hari kemudian, Suyi yang akan bertemu Direktur Q terpaksa menunggu lama karena ulah pacar dari mantannya. Tiba-tiba Chen Shen tak sengaja melihatnya. Suyi pun menjelaskan keadaannya. Berapa lama, Xian pun mengetahui keadaan Suyi dan langsung menelpon Direktur Q. Tak butuh waktu yang lama, Direktur Q langsung datang menemui Suyi dan mengantarkan ke ruangannya. Setelah selesai, Suyi pun turun. Tak disangka dia bertemu dengan Xian. Xian lalu menarik tangan Suyi dan mengajaknya ke ruangannya. Di tempat lain, Lazy pun diamuk habis-habisan oleh Direktur Q. Direktur Q juga mengatakan bahwa Lazy tak tahu siapa sebenarnya Zhen Sui itu.